Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku, sebab Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Padahal tujuannya Daud itu adalah untuk memindahkan tabut Tuhan ya, tabut perjanjian itu. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka yang mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh Israel pengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Tuhan itu uh, Tuhan itu uh, saya ini saya ini saya ini belajar tentang apa yang diajarkan sama gembala-gembala saya itu lewat perspektif hati gitu ya, selalu lewat hati. Beberapa kali ketika saya di gereja, saya selalu minta sama Tuhan, jika hati Tuhan itu ada di Ko Philip, jika hati Tuhan itu ada di Ko Adrian, saya ingin merasakan hati Tuhan itu lewat pemimpin-pemimpin saya. Berulang-ulang kali sampai hari ini gitu ya. Ketika mereka itu menangisi tentang jiwa-jiwa, nah, tidak tahu gimana caranya, tidak tahu gimana ada setrum yang gimana atau ada listrik yang gimana. Saya juga tiba-tiba, saya dan Vera itu tiba-tiba itu menangis gitu ya. Kayak kayak kita ini berada di dalam satu kapal yang dimana bapak rohani saya atau papa saya ini lagi menangis sesuatu, dan tiba-tiba itu saya juga ikut merasakan. Dan perasaan yang dalam hati itu yang terus saya pelajari sampai hari ini gitu ya. Ternyata Tuhan itu benar-benar ingin kita ini di dalam hatinya itu benar-benar kuat gitu ya. Ada Tuhan yang bulat, ada Tuhan yang benar-benar kuat, ada Tuhan yang benar-benar bersama dengan kita dalam hati kita. Jadi bukan cuma sekedar omongan bibir ya, lip sync apa gitu ya. Tapi ini benar-benar dalam hati dan benar-benar ditaruh dalam hati kita dan benar-benar apa di dalam hati ini benar-benar berakar kuat ke dalam dan bertumbuh lebat ke atas, berbuah lebat ke atas. Jadi hati ini harus benar-benar untuk Tuhan itu luar biasa sekali. Saya belajar dari Obed-Edom. Obed-Edom ini sebenarnya orang Gad gitu ya. Orang Gad itu adalah bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu bangsa yang itu Goliat itu loh. Goliat itu kan dikalahkan. Itu golongannya Obed-Edom. Saya enggak mempelajari gimana Obed-Edom itu gimana dulunya. Saya cuma ngambil perikop ini ketika ada seorang Usa yang ada seorang Usa yang dibunuh sama Tuhan, tiba-tiba tabur perjanjian itu masuk ke rumahnya Obed-Edom. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab gitu ya? Kenapa kok Usa dibunuh sama Tuhan Yesus? Kenapa kok Usa dibunuh sama Tuhan? Ada yang bisa menjawab? Enggak apa-apa, silakan. Kenapa kok dia dibunuh? Tidak ada yang tahu ya. Enita bisa tahu, Enita. Tahu kenapa kok Usa dibunuh? Bisa uh, karena mereka menggunakan pemikiran Daud sendiri membawa efod itu, tetapi nggak menanyakan Tuhan.
Iya, oke. Yang lain, siapa yang bisa bantu? Siapa yang mau bantu? Amanda siapa tahu? Amanda di mana? Lupa aku, Mak. Usaha kenapa kau dibunuh sama Tuhan? Karena cuma orang Lewi yang boleh nyentuh tabutnya, kalau nggak salah. Thank you Pak Jos. Hanya orang Lewi yang boleh pegang. Usaha bukan orang Lewi, tapi dia memegang tabut itu. Memang intinya membantu ya, karena tergelincir ya, takut sesuatu. Eh, Memang bukan orang Lewi sih usaha itu. Nah anehnya, Obed Edom itu diberikan waktu sama Tuhan selama 3 bulan. Orang Filistin. Saya tahu orang Filistin ini, mereka ini sangat takut sama tabut perjanjian. Karena mereka itu perang sama orang Israel itu berkali-kali. Selama tabut perjanjian itu ada di tangannya orang Israel, perang itu selalu dimenangkan sama bangsa Israel. Mereka itu tidak pernah bisa memenangkan. Somehow gimana, tiba-tiba ketika habis dari rumah Abinadab, tabut perjanjian itu dibawa. Waktu di Nakon, pengirikan Nakon itu ya, pengirikan Nakon itu tergelincir, Usa megang, meninggal. Usa mau megang, meninggal itu raja marah. Raja Daud marah. Raja Daud itu kayak membuat Nabot itu jadi peres Usa ya. Jadi benar-benar marah gitu ya. Kok bisa ya gini ini ya? Padahal kita ini niat itu api-api gitu ya. Ternyata tabut Tuhan itu membunuh dan tiba-tiba raja itu memerintahkan supaya tabut perjanjian itu masuk ke tempatnya Obed-Edom. Kita tidak pernah menyangka loh. Kadang sesuatu di dalam hidup kita itu tiba-tiba ada tabut perjanjian itu yang lewat dalam kehidupan kita, lewat depan rumahnya kita. Itu disuruh sama Tuhan, lewat banyak orang atau lewat, kalau kita, saya bisa menggambarkan kalau kalian itu di luar negeri, itu harusnya kayak tiba-tiba hari ini kita ini ikut CG, tiba-tiba hari ini kita itu dikumpulkan sama Tuhan di dalam suatu forum CG karena kita ini ngikuti yang itu ya, acaranya kemarin apa, nggak ada yang ikut acara saat teduh, ada yang dikenali sama teman-teman, tiba-tiba itu kita ini diikutkan dalam satu gereja yang ikut visinya Tuhan, kita dikumpulkan segini banyaknya dan terdengar dari dari negara kalian bahwa di Indonesia, di Surabaya terjadi luapan Roh Kudus yang luar biasa sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Jadi kemenangan demi kemenangan. Dan hari ini gitu ya. Hari ini tabut perjanjian itu lewat di depan rumahmu, disuruh sama seseorang dan dengar kabar bahwa ada orang sudah mati gara-gara pegang tabut perjanjian itu. Ya kayaknya saya melihat kalau saya cuma menggambarkan gitu ya, ketika ada kayak Usa meninggal terus tiba-tiba tabut perjanjian itu ditaruh di rumah kita. Takut apa takut? Ini ada satu Alkitab. Kalau nyentuh Alkitab itu, kalau kamu bukan orang Lewi meninggal, takut apa takut? Tabut perjanjian itu taruh di, enggak, secara nggak langsung kita takut gitu ya. Butuh sesuatu yang lebih dalam untuk kita itu memahami bahwa tabut perjanjian itu tidak menakutkan. Obed Edom itu dapat 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 di antara dapat itu karena dia itu sudah mengamati dan dia bisa juga dia itu ketakutan juga. Tapi dia itu kayak secara tiba-tiba dapat tabut perjanjian, tidak menyangka. Zaman dulu itu ya, saya rasa ya, kalau rumah hari ini udah dempet gitu ya. Kalau zaman dulu kira-kira itu rumah itu kan antara rumah satu dengan yang lain itu kan sangat sangat jauh. Berarti rumahnya Obed Edom itu dekat pengirikan Nakon gitu ya. Berarti rumahnya Obed Edom itu dekat sana gitu ya. Sehingga raja itu menaruh itu di dekatnya situ supaya tidak terlalu jauh-jauh dari sana. Karena sudah habis membunuh Usa. Jadi saya bisa membayangkan bahwa Obed Edom tadi itu antara dia itu takut, antara dia senang karena dia itu dari dulu sudah mengamati, di dalam hatinya itu sudah ada Tuhan. Tahu bahwa tabut ini adalah tabut kemenangan bagi bangsa Israel. Dia tahu memang, dia tahu, tapi dia itu melihat juga sendiri bahwa Usa mati karena tabut perjanjian ini. Dan kedua, yang ketiga adalah tabut ini disuruh sama raja. Kalau dia menolak, dia dibunuh loh. Kalau ada yang berani menolak Raja Daud, itu dibunuh. Karena Raja Daud sudah jadi raja. Dia tidak menolak. Bisa juga memang somehow disuruh, dipaksa,
ada yang kita ini ngomong, kita ini dipaksa masuk ke CG, kita ini dipaksa jadi seseorang pekerja di luar negeri, dipaksa karena begini begitu, akhirnya kita itu berakhir di sini. Kayak Tuhan yang suruh gitu ya, Tuhan yang suruh Raja Daud, Tuhan yang memperbolehkan semuanya itu terjadi, sehingga Raja Daud taruh tabur perjanjian itu di rumahnya Obed-Edom. Hati kita itu perlu lebih jelas lagi sama Tuhan. Obed-Edom itu orang Filistin, bukan dia itu orang Gad, bangsa Gad. Dia itu bukan orang Lewi. Lu ditaruh di rumahnya Obed-Edom. Dan kita tidak membaca gimana ya. Tapi di sini tuh tidak ada ceritanya bahwa Obed-Edom itu mempersembahkan kambing domba, bukan kambing domba, domba atau apapun jalan beberapa langkah diberikan dombanya tak gimana. Tapi kita baca di terakhir itu bahwa Daud waktu memindahkan dari Obed-Edom dan pergi berjalan, Daud itu sampai mempersembahkan banyak hal kepada setiap maju 6 langkah yang mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Aneh sekali bahwa tabur perjanjian ini di rumahnya Obed-Edom. Obed-Edom itu tidak melakukan apapun, gitu ya. Paling ya cuma dia itu membersihkan tak gimana. Ditaruh di sana dan itu bisa memberkati Obed-Edom. Dan ternyata surprisingly-nya si Raja Daud itu juga belajar dari Obed-Edom. Raja Daud itu dikasih tahu sama anak buahnya, Raja, ternyata tabur itu tidak membunuh Obed-Edom dong, malah memberkati Obed-Edom. Tidak dikasih tahu berapa uang yang diberikan Tuhan sama Obed-Edom, tapi bukan uang menurut saya, tapi kayak sedikit, kayak iya ada uang, tapi bukan berarti itu yang terpenting, tapi ada kayak perkenanan yang lebih dahsyat lagi dalam keluarga Obed-Edom, sehingga Obed-Edom itu mengenal Tuhan itu lebih dekat lagi, bahwa hati sama Tuhan itu luar biasa. Menjadi ada pilihan sih bagi Obed-Edom itu dia itu untuk dia itu menolak sebenarnya, atau dia itu gimana-gimana, tapi dia tuh tetap punya hati sama Tuhan, sehingga ketika tabut perjanjian itu di rumah Obed-Edom, dia itu ada kayak menerima Tuhan itu sepenuhnya gitu ya, ada kayak benar-benar dia itu punya waktu yang sendiri dengan Tuhan. Dia tahu bahwa ini tabut perjanjian, tabut yang memenangkan banyak orang, memenangkan banyak peperangan. Bangsa Gad, orang Gad, orang Filistin itu banyak kalah karena tabut perjanjian ini. Kita hari ini melihat bahwa ada cuplikan 3 bulan itu. Saya membayangkan 3 bulan itu bagi Obed-Edom itu seperti kayak Amanda tadi bilang ya. Saya ini pulang Indonesia, saya ambil kesempatan yang sesingkat ini untuk do the best untuk yang bisa saya lakukan untuk diri saya. Makan yang enak gitu ya, sampai tambah berat badan 3 kilo dan semuanya. Dan itu kemungkinan yang dilakukan sama Obed-Edom gitu ya. Karena dia tahu bahwa tabur perjanjian di rumahnya dia loh, 3 bulan lamanya. By the way, Obed-Edom tidak tahu loh kapan dia itu bakal diambil tadi itu tabur perjanjian itu. Dia tidak tahu 3 bulan. Kita tahu setelah kita baca. Jadi bisa jadi sebulan, bisa jadi 2 bulan. Dia lakukan itu setiap hari-harinya. Saya tahu itu untuk Tuhan dan benar-benar yang terbaik untuk Tuhan. Kita masih tahu kapan kita pulang ke Indonesia, waktunya cuma 2 minggu. Kita pakai waktu yang terbaik untuk itu. Karena kita tahu 2 minggu. Obed-Edom tidak tahu. Yang dia lakukan adalah hari-hari selama tabur perjanjian itu masih di rumahku. Aku akan bersekutu dengan Tuhan karena aku tahu ini adalah tabur perjanjian. Tabutnya orang Israel. Suatu tanda bahwa Allah itu ada di sana dan benar-benar yang benar-benar sakral. Saya tidak pernah ke Israel, tapi dengarnya katanya di Israel kalau misalnya masuk ke ruang suci itu, ruang kudus itu, kalau imam-imam itu harus pakai cleaning gitu ya. Kalau cleaning-cleaningnya tidak dengar lagi, berarti imam pun bisa mati gitu ya. Orang Lewi pun kalau dia itu tidak bersih hatinya, bisa mati karena dapat perjanjian itu. Tapi Obed-Edom tidak. Dekat sekali karena dia itu di rumahnya Obed-Edom. Saya belajar bahwa kalau kita itu mau menjadi miliknya Tuhan gitu ya, kita ini harus benar-benar dilatih untuk benar-benar dalam kehidupan kita itu melihat banyak hal
supaya kita bisa, kalau kita dilatih gitu ya, untuk sesuatu purpose, suatu tujuan dalam kehidupan kita, sehingga kita itu waktu kita itu ada suatu kairos Tuhan, waktu Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita itu menerima sinyalnya dengan jelas. Sinyal itu Tuhan itu benar-benar mau hari ini, di waktu ini, di saat ini, engkau bersama dengan kita di CG ini, di dalam gereja ini. Tuhan mau engkau untuk melayani Tuhan. Jika kita ini kayak dilatih sama Tuhan hari ini, kita tiba-tiba, aku tidak pernah kenal satupun dari kalian, bahkan saya juga tidak pernah ke Perancis, saya tidak pernah ke negara itu. Tapi kita hari ini dikumpul bersama. Kayak Tuhan itu sudah memberikan kita ini planningnya gitu ya, rancangannya damai sejahtera, dikumpulkan pasukan-pasukannya supaya kita ini bisa berkoordinasi gimana caranya supaya cek ini bisa berjalan dan gereja Tuhan berdiri di negara kalian masing-masing. Dan itu merupakan kita kerinduan kita masing-masing. Dan kita dilatih terus kita dilatih. Untuk menjadi miliknya Tuhan kita harus dilatih gitu ya. Kita harus Tuhan kan waktu Tuhan itu melatih kita. Tuhan tidak mungkin melatih itu dibiarkan gitu ya. Tuhan pasti melatih dengan sendirinya kita, didampingi. Dia juga ingin waktu kita berlatih, kita begini, Tuhan juga melindungi kita gitu ya. Dalam setiap apapun dalam kehidupan kita. Untuk orang-orang yang mau dilatih, untuk orang-orang yang mau dilindungi sama Tuhan, untuk orang-orang yang benar-benar tahu kayak Obed-Edom gitu itu, pasti dinaikkan jabatan. Tiba-tiba ketika kita ini dekat sama Tuhan, ketika kita ini dekat dengan pencipta kita, dekat dengan apapun dalam kehidupan kita, itu pasti ada kayak kayak ada suatu orang yang tiba-tiba ngajak kita gitu ya. Pasti mulanya itu kita ini pasti ada suatu kerinduan yang kita itu ingin bahwa kita ini kumpul bersama dalam satu ciki. Kita ingin bahwa terjadi revival, saya ingin hidup saya itu balik kayak cinta mula-mula saya dulu gitu ya. Tiba-tiba kita ini kayak ada arahan Tuhan, tiba-tiba kita dikumpulkan dalam satu tempat gini. Ada orang-orang yang tiba-tiba berkumpul bersama. Lah, untuk kita ini habis dilatih, kita ini dilindungi sama Tuhan. Tuhan itu ingin kita ini berkumpul bersama dalam satu tempat. Karena dengan kita ini berkumpul satu bersama gini nih, kita ini semakin kuat. Satu tujuan, satu visi. Ya, kita nggak usah ngomong yang di Indonesia kan pasti tahu ya, satu lidi itu kalau diputuskan gampang. Tapi kalau kita berkumpul bersama, kita jadi satu, kita diputuskan gini, susah gitu ya. Tuhan ingin kita ini berkumpul. Maka tiba-tiba saya merasakan ya bahwa gak tahu gimana tiba-tiba saya ini merasa bahwa lingkungan hidup kita ini dikumpulkan sama Tuhan itu orang-orang Kristen, orang-orang yang mau percaya sama Tuhan, orang-orang yang digariskan sama Tuhan untuk menjadi anaknya Tuhan. Saya beberapa saat ini saya meminta sama Tuhan supaya Tuhan itu mengirimkan pada saya orang yang tepat untuk mengurusi perusahaan saya gitu ya. Saya doa, saya berpikir, saya pasang iklan gimana. Istri juga bilang, Vera, kalau bisa kita itu minta sama Tuhan orang yang Kristen gitu ya. Tiba-tiba itu, waktu saya bingung, waktu saya begini, tiba-tiba itu di suatu pagi gitu ya, ada orang itu datang ke tempat saya gitu ya, datang ke tempat saya, ke rumah saya, ngetuk pintu. Kok eh, saya lagi keliling kok di sini kok. Saya lagi nganterkan makanan kok. Ini ada sisa kotaan kok. Kok mau beli ta? Saya tiba-tiba loh, kok ya tepat ya. Saya ini butuh orang yang maksud saya orang sales yang mau canvassing gitu ya. Kok tiba-tiba itu di saat waktu saya begitu itu ada seseorang yang mengetuk pintu gitu ya. Ya, saya ajak orang itu. Ternyata orang itu juga orang GMS. Ternyata itu orang GMS gitu. Itu orang GMS, puji Tuhan itu orang GMS ya. Ya, tadi sore saya sudah dirilan sama orang yang bersangkutan gitu ya. Kita sudah handshake bahwa oke, kamu join my team gitu ya. Ya, saya merasa bahwa Tuhan itu kalau melatih kita bersama, melindungi kita dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan itu mengumpulkan kita dalam satu wadah untuk satu tujuan yang lebih dahsyat lagi. Dan terlebih setelah kita dikumpulkan semuanya, kita satu dengan yang lain itu untuk memberikan peneguhan-peneguhan supaya kita ini saya belajar satu dengan satu tujuan kita ini belajar yang lebih jelas lagi. Di sini saya belajar bahwa di gereja ini untuk menjadi jiwa-jiwa, untuk mencari jiwa-jiwa 1000 gereja dan 1 juta murid.
Dan di sini kita juga belajar bahwa hati Bapa itu sangat penting untuk kita pelajari. Hatinya Tuhan Yesus sendiri. Kita kita boleh belajar semuanya ya. Kita boleh belajar tentang Alkitab, kita belajar mendalam. Tapi kalau kita tidak melakukan, itu susah. Di sini saya belajar bahwa bukan cuma Alkitab saja yang saya pelajari, tapi saya berusaha untuk menjalankan setiap apapun yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupannya. Susah memang, susah dan butuh waktu dan butuh pengorbanan. Tapi pengorbanan kita itu tidak pernah melebihi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita ini mungkin di sini-sini, wah, tiba-tiba kita diece sama kita tiba-tiba diolok-olok sama teman gitu ya. Oh Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Saya ini bukan pendeta, bro. Saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Saya sama seperti kalian gitu ya. Saya juga pekerja, saya juga pengusaha. Saya juga make profit gitu ya. Saya juga cari profit gitu sama seperti kalian. Jangan bilang saya ini pendeta. Saya bilang gitu itu. Saya mau gitu. Kita itu kenal Tuhan gitu ya. Jangan sampai kita ini cari kerjaan, kita waktu meninggal tiba-tiba kita mau, aku mau jadi miliknya Tuhan, aku mau jadi miliknya Tuhan, aku mau jadi milikmu Tuhan. Kita ini hari ini, semua orang kalau ditanya mau tuh mati kamu mau masuk mana? Masuk surga. Iya semuanya mati mau masuk surga. Tapi saat ini, jikalau aku hadir di tempat ini, jikalau kau Adrian hadir di tempat ini, jika kau Philip hadir di hidupmu hari ini dan mengajarkan kamu tentang jiwa-jiwa, itu pasti ada suatu tujuan yang Tuhan taruh seperti Obed-Edom tadi itu. Tiba-tiba tabut perjanjian ditaruh dalam rumahmu selama 3 bulan. Kita tidak tahu sampai kapan tabut perjanjian kali ini ditaruh di tengah-tengah kita. Bisa 1 bulan, bisa 1 hari. Tapi yang Obed-Edom lakukan adalah setiap harinya dia yang lakukan terbaik untuk Tuhan. Dia dilatih, bahkan dia juga dilindungi sama Tuhan. Tidak seperti Usa ya. Padahal dia itu orang Gad. Padahal dia itu orang Gad. Dia itu tidak dibunuh sama Tuhan. Saya belajar bahwa jikalau hari ini kita dikumpulkan di sini, kita jadi miliknya Tuhan. Kita ini hari demi hari, seandainya saya berpikir gitu ya, kenapa ya kok saya ini kok ditaruh di dalam gereja Masyaron, tiba-tiba ini saya ini jadi JGL, terus tiba-tiba ini jadi coach di gereja yang kayak gini ini. Loh, Tuhan itu mau apa ya dalam hidup saya? Kok tiba-tiba saya ini ditaruh di dalam gereja Masyaron, kan Cigi. Bahkan saya juga tidak pernah kenal Prancis, saya juga tidak pernah terbayang Prancis itu gimana, apa di Dubai gimana gitu ya, di Rusia gimana. Saya tidak pernah terbayangkan, tapi tiba-tiba kita dikumpulkan di sini. Pasti ada tujuan yang lebih besar lagi yang Tuhan itu taruh dalam kehidupan kita. Dan sendiri saya tidak melakukan, ya ada orang yang melakukan. Jika hari ini saya yang bukan melakukan, ya ada orang yang melakukan. Tapi saya diberikan kesempatan sama Tuhan. Ini adalah kesempatanmu. Tabut perjanjian sudah di tempatmu, di hadapanmu sendiri. Kamu mau enggak melakukan seperti Obed-Edom? Atau kamu ini ada pilihan sih, seperti Obed-Edom. Kita ini acuh tak acuh gitu ya. Ceritanya lain nanti bakalan gitu ya. Tapi kita harus memilih seperti Obed-Edom. Ketika tabut perjanjian itu di rumah kita dan kita tahu bahwa ini benar-benar suatu tabut perjanjian yang benar-benar memenangkan banyak peperangan. Kita harus punya itu dalam hati kita. Kita harus bisa ngomong dengan jelas bahwa Tuhan Allahku ini Allah yang benar-benar membagikan banyak orang. Allah yang membuat kemenangan demi kemenangan. Bersama dengan Dia, aku tidak mungkin kalah dalam kehidupan, kalah dengan dosa. Tapi bersama dengan Dia, aku tuh ada sumber yang benar-benar bisa memberikan aku air kehidupan. Roh Kudus hidup dalam aku, Dia memenangkan. Saya tidak sadar bahwa hari ini tabur perjanjian itu sudah di tengah-tengah kita. Tinggal kita ini mau melakukannya enggak untuk Tuhan. Kalau hari ini kita enggak melakukan gitu ya, kita ya omongnya gini, kita itu tidak mencari jiwa-jiwa gitu ya, kita tidak melakukan jiwa-jiwa. Ya sebenarnya enggak apa-apa gitu ya, sebenarnya enggak apa-apa, sebenarnya enggak apa-apa. Tapi berpikir enggak kita ini kenapa kok kita ditaruh di sini? Berpikir enggak kita kalau misalnya kita ditaruh di sini di suatu tempat yang sama? Apakah kita ini cuma untuk mengisi kekosongan kita, mengisi waktu kita? Tidak mungkin. Pasti ada tujuan yang khusus. Demikian juga kamu ditaruh di dalam satu negara, kamu dikumpulkan di tempat itu hari ini. Pasti ada tujuan tertentu yang Tuhan taruh dalam hidupmu.
Karena kita dekat dengan Tuhan. Jikalau kita hari ini tidak melakukan, jikalau hari ini kita tidak melakukan untuk mencari jiwa-jiwa dan menjadi miliknya Tuhan, hari-hari pasti kita ini semakin hari yang kita lakukan adalah kita itu meminta sama Tuhan. Tuhan, aku minta kayak gini. Tuhan, aku minta kayak gini. Kayak Tuhan itu jadi pesuruhnya kita. Padahal Tuhan itu adalah sejatinya adalah pencipta kita. Sadar, Tuhan itu adalah penciptanya kita. Tuhan itu benar-benar jadi bapaknya kita, jadi pencipta kita itu yang benar-benar yang mengaturkan segala sesuatu. Bukan kita yang ngatur Tuhan loh. Jadi miliknya Tuhan itu kamu itu berarti bergerak penuh atas arahan daripada Tuhan. Seperti Obed-Edom. Tak serahkan sudah Tuhan. Kamu mau aku mati, tidak apa-apa. Aku mati karena aku mengenalmu. It's okay. Karena dia tidak takut. Buktinya Tuhan tidak membuat dia mati. Karena dalam hatinya dia itu sudah berbicara banyak. Di dalam hatinya itu sudah dikuatkan banyak hal. Makanya Tuhan itu tidak mau. Dia itu ceritanya itu seperti Usa. Kita hari ini, kita ini kalau kita tidak melakukan hal gini nih, hari demi hari kita itu diisi dengan banyak hal yang kosong. Karena kita ini pastinya kita itu berpikir tentang diri kita sendiri. Kita diajarkan untuk menjadi miliknya Tuhan. Kita diajarkan di dalam gereja ini. Memaksakan diri kita untuk mencari jiwa-jiwa. Sebenarnya untuk kita ini mengetahui bahwa tujuan hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Mengenal Tuhan Yesus itu lebih dekat lagi. Pernah bayangkan enggak? Misalnya kamu ini punya papa gitu ya. Papa rumahnya itu istana dan kamu masuk ke rumah itu dan ketika kamu masuk ke rumah itu kamu merasa bahwa wih rumahnya papaku ini gede ya, amazing ya, semua ini dari gold plated, kursinya dari diamond gitu ya, apa gitu ya, tidak ada diamond yang sebesar itu, oh gila ya, semuanya itu bagus dan kamu diberikan kesempatan menjadi miliknya Tuhan dan kamu sia-siakan semuanya itu karena ini dengan kamu melakukan pekerjaannya Tuhan, kamu tuh mengenal lebih dekat pekerjaannya papamu. Dengan kamu tuh melakukan pekerjaannya papamu, kamu tuh semakin dekat dengan papamu karena papamu pasti memberikan arahannya sendiri ke kamu. Gini loh caranya, gini loh caranya, gini loh caranya. Ini loh, hari ini rasanya begini, hari ini rasanya begini. Itu kayak kamu tuh sudah punya hubungan yang lebih jelas. Kita ini pasti, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu perlu hubungan. Kalau kita dekat dengan pencipta kita, kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus kita ini pasti merasa bahwa hidup kita ini sudah komplit gitu ya. Dengan kita melakukan pekerjaannya Tuhan. Tidak cuma sekedar kita ini cuma mencari, oh ya Tuhan itu ngomong kayak ngerong-ngerong itu tanpa melakukan perbuatan nyata. Tidak ada kayak dibuat kayak Tuhan itu seperti kayak superstition gitu toh ya. Tapi tidak ada kayak kita itu mencari jiwa-jiwa, tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Karena sejatinya Tuhan itu datang ke dunia itu wujud nyata loh ya, wujud nyata Tuhan Yesus itu datang memberikan ceramah gitu hari-hari bengak-bengok gitu di sana sini supaya orang percaya sama Tuhan. Kita hari juga kita ini WA kanan kiri, ayo telepon ditolak sama orang, di reject sama orang, diblok sama orang, dikatakan kamu pendeta, kamu gini, kamu gila, wih, terserah gitu ya. Sama Tuhan Yesus juga kayak gitu dulunya. Kita melakukan semuanya itu karena kita ini tahu bahwa dengan kita itu menjadi miliknya Tuhan, kita itu dapat hatinya Tuhan, itu sungguh hati yang luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata yang gimana-gimana kalau misalnya kalian semuanya tidak mau melakukan semuanya ini. Karena apa yang saya rasakan ini benar-benar berguna bagi saya dan Vera dan keluarga besar saya. Karena saya tahu ketika saya jalan kemana-mana, setiap pagi saya ketika saya kerja di mall gitu ya. Saya kerja di mall itu sejak tahun 2009 sampai hari ini. Everyday saya ini live-nya itu di mall gitu ya. Jadi harus ke mall. Jadi saya ini mesti ke mall. Ketika saya ke mall itu saya mencari sesuatu hal yang lebih dekat dengan pintu masuk karena kalau parkirannya terlalu jauh saya juga males gitu ya. Jadi saya selalu mencari tempat parkiran yang paling dekat. Puji Tuhannya seringkali saya dapat gitu ya. Dan ketika saya dapat saya merasakan bahwa di hari itu di first day ketika saya masuk ke mall Tuhan menyertai saya. Dan itu sungguh benar-benar cukup untuk melakukan kerjaan saya satu hari. Kita perlu dekat, kita ini perlu dekat dengan Tuhan. Kita ini perlu benar-benar ada suatu
suatu hubungan dengan Tuhan yang lebih jelas lagi. Sehingga ketika kita ini menjadi seseorang yang menjalani kehidupan menjadi miliknya Tuhan itu, menjadi miliknya Tuhan, dan bukan kita ini hidup bukan dengan daging kita, bukan dengan kedagingan kita, tapi menjadi sepenuhnya sesuai dengan rencananya Tuhan. Itu jauh lebih better, jauh lebih better. Orang-orang sekelilingmu bakal melihat kau itu berubah lebih banyak lagi. Dan seperti Obed-Edom, itu sampai Raja Daud itu belajar. Kalau kita baca ya di 2 Samuel 6, di 2 Samuel 7 itu berbicara tentang Raja Daud itu memberikan itu ya apa? Hatinya pada Tuhan lewat Abinatan, bahwa dia itu akan itu ya apa namanya? Membuat rumah bagi Tuhan, bait Allah bagi Tuhan di 2 Samuel 7. Saya juga tidak tahu itu apakah 2 Samuel 6 sampai 2 Samuel 7 itu berapa lama penulisannya. Tapi yang saya tahu bahwa setelah itu Raja Daud pun belajar lewat Obed-Edom. Dia itu bukan orang Israel loh. Dia itu bukan orang Israel. Dia itu bangsa Gad, orang Filistin. Dia itu di itu ya, di apa? Diberikan kesempatan sama Tuhan, dan Tuhan itu tahu bahwa dia itu punya hatinya Tuhan. Obed-Edom diberkati sehingga seluruh anak-anak yang dari Obed-Edom itu melayani Tuhan. Dari sana Daud itu tahu bahwa yang penting hatinya sama Tuhan. Hatinya Obed-Edom sama Tuhan. Sehingga Raja Daud tadi itu memberikan kayak hatinya sama Tuhan pada Raja Nabi Nathan. Pada Nabi Nathan, sehingga Tuhan itu menyuruh Nabi Nathan untuk ngomong, ya lakukan apa yang menurut hatimu lakukan gitu ya. Dan Tuhan itu memberkati keturunan Daud sampai panjang-panjang gitu ya. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu ingin kita menjalani kehidupan kita itu serupa dengan Dia. Jangan sampai kita ini hidup itu cuma mengisi dengan kekosongan-kekosongan. Kayak life cycle-nya itu antara kalau lagi diberkati sama Tuhan, kamu di atas dekat dengan Tuhan. Kalau kamu lagi so-so, lambat-lambat kamu diam aja sama Tuhan. Terus kamu bawa, kamu cari Tuhan lagi. Jangan begitu. Kita mesti konstan naik ke atas kehidupan kita ini. Dengan cara apa? Mencari jiwa-jiwa. Karena dengan mencari jiwa-jiwa itu saya 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 tahu bahwa dengan kita mencari jiwa-jiwa itu kita itu bisa merasakan benar-benar kayak Tuhan itu benar-benar menuntun kita, mengajari kita, melindungi kita, melatih diri kita, dan benar-benar memberikan hatinya pada kita. Karena semakin kita mencari jiwa-jiwa, semakin kita itu punya hatinya Tuhan. Dan itu benar-benar sangat memberkati kita, luar biasa sekali. Kenapa kok? Misalnya, kenapa kok Obed-Edom yang diberkati gitu ya? Kenapa kok bukan Abinadab? Padahal rumahnya sebelum di Obed-Edom itu ditaruh di rumahnya Abinadab. Ya karena Obed-Edom itu sudah jelas mengerti tentang Tuhan itu sebenarnya itu siapa dalam hatinya. Itu penting. Kita itu bisa menipu sesama orang kanan kiri gitu ya. Saya ini kuat, saya ini gini. Tapi sejatinya kita itu rapuh di hadapan Tuhan. Yang Tuhan itu tahu hati kita itu kayak apa. Tapi Tuhan itu menolong. Di saat susah, seperti Obed-Edom tadi itu, usah pasti tertekan. Tapi Tuhan itu membawa kita itu ke kemenangan. Di saat itu kita percaya sama Tuhan. Penuh kita menyerahkan diri kita, hidup kita sama Tuhan menjadi miliknya. Seperti Obed-Edom tadi itu, kayak Tuhan itu mengangkat kita ke angkat yang lebih dahsyat lagi. Kita rapuh, saya tahu kita rapuh, saya juga rapuh, saya juga bukan manusia dewa, saya juga rapuh gitu ya. Oleh karena itu, seperti Obed-Edom, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, kita percaya dan kita melihat kemenangan demi kemenangan. Kita percaya sama Tuhan. Saya tahu kita rapuh. Tuhan itu mengangkat. Tuhan itu benar-benar mengangkat kita ini kayak benar-benar kita ini rapuh, kita ini benar-benar kayak aduh ada masalah dikit kita ini tapi kita mencarinya ke sumber yang benar-benar. Kita mencari sumber kemenangannya ke Tuhan. Obed-Edom itu tidak menaruh pikiran pada kanan kirinya.
omongan orang-orang di kanan kirinya. Oh, mari hati-hati loh kon. Iki mari ini hati-hati loh. Ini apa? Habis bunuh orang loh. Dia tidak terpengaruh itu. Hatinya tetap bersiteguh dengan Tuhan. Bukan pilihan yang tadi saya bilangkan itu. Dia takut. Enggak. Saya percaya dia itu percaya benar sama Tuhan. Meskipun itu disuruh, dia itu tidak menolak. Karena dia tahu bahwa ya ini yang tak tunggu-tunggu. Kalau ceritanya boleh dirangkumkan, saya tidak mengerti Obed-Edom kayak apa ya. Kemungkinan gitu ya. Waktu itu di di waktu Tabur Perjanjian itu jalan, kemungkinan Obed-Edom itu dalam hatinya itu sudah kayak mengenal Tuhan itu lebih dahsyat lagi gitu ya. Dan hari demi hari itu tahu bahwa ya ini memang karena kuil di Dagon itu waktu ditaruh Tabur Perjanjian di sana itu jadi ambruk gitu ya. Wah, iki temenan iki lihai temenan ini ya. Tuhannya orang Israel ini benar-benar dahsyat beneran gitu ya. Dan dia itu percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan benar-benar bisa memenangkan. Dan I wish gitu ya, Tuhan itu hadir dalam hidupku. I wish aku ini bukan bangsa Gad, mungkin dia bilang. I wish aku itu bangsa Israel seperti kalian semuanya gitu ya. I wish aku ini bukan orang-orang yang itu, tapi saya bangsa Israel. Saya pasti bisa merasakan bahwa saya bangsa pilihan Tuhan. Tapi tidak ya, Tuhan itu kayak memberikan, karena ada benar-benar yang kuat di dalam hatinya. Obed-Edom ini, hati yang Tuhan taruh pada Obed-Edom hari demi hari. Kita ini bisa mengarahkan hati kita hari demi hari untuk kuat di dalam Tuhan. Karena kita mau minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan hari ini tunjukkan Engkau untuk memberikan tanda-tanda bahwa Engkau menguatkan aku dan mendukung aku dalam kehidupanku sehari-hari. Kita bisa minta sama Tuhan. Actually, kita bisa minta sama Tuhan. Kalau kita nggak minta, ya Tuhan nggak memberikan. Kalau kita nggak mau minta, Tuhan nggak memberikan. Hari-hari mungkin kalau kita ini ketemu dengan masalah, kita ini selalu bilang, aduh, mati kon, sial aku. Kita kayak hari-hari itu kita tidak menemukan, kita tidak mencari dan meminta sama Tuhan. Jadi ada kalanya hidup kita itu mungkin cuma diisi dengan hal begitu itu, sehingga kita itu tidak dapat tandanya Tuhan. Obed-Edom minta tandanya dari Tuhan dan benar-benar dikuatkan benar-benar sepenuhnya. Kita juga harus kayak gitu. Kita harus melatih hidup kita untuk mencari tandanya Tuhan, untuk mencari benar-benar perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mesti minta. Kita mesti minta beneran. Jangan sampai kita ini menyanyiakan hari-hari kita itu tanpa pertolongan Tuhan. Tapi saya bilang begini itu bukan berarti kita jadi anak manja ya. Karena kenapa? Saya juga belajar dari bangsa Israel gitu ya. Bangsa Israel itu bilangnya 40 tahun, bisa bayangkan enggak? 40 tahun tiang awan tiang api. Itu kayak misalnya di apartemennya Wiwi sama Kostia itu tiba-tiba setiap harinya ada tiang awan tiang api. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ada di sana. Setiap hari memberikan makan, gedor pintunya Wiwi. Wiwi, ini rotimu makanan. Ini hari Minggu dikasih apa, ini ada burung dara gitu ya, burung dara goreng gitu. Makanan. 40 tahun yang lama, 40 tahun Tuhan Yesus menemani Wiwi sama Kostia 40 tahun. Sampai Wiwi itu rambutnya memutih dan punya anak cucu gitu ya. Tapi 40 tahun bersama dengan Tuhan, tiang awan tiang api, itu tidak membuat bangsa Israel selama 40 tahun itu tidak memberontak, betul ya? Saya merasa bahwa kita itu memang perlu tandanya Tuhan, tapi kita jangan jadi orang yang manja. Kita ini perlu do something gitu ya. Mereka itu 40 tahun loh ditemani sama tiang awan tiang api. Malam tiang api ya, siang tiang awan gitu ya. Jadi bangun jalan. Itu kayak hal yang biasa gitu ya. Kayak hal yang biasa. Bukan sesuatu hal yang luar biasa lagi karena 40 tahun setiap harinya sudah ditemani sama Tuhan. Memang Tuhan berjanji memang. Dan kayak kita ini kalau kita jadi manja gitu itu ya, kita tuh kayak tiba-tiba disuruh melihat, kamu lihatin ke kota itu, di dalam kota ada apa, 12 pengintai, ada begini itu karena mereka ini kayak masih distrust gitu ya. Ada pemberontakan Korah juga di selama perjalanan itu.
Kita harus melatih diri kita. Kita perlu jadi orang kayak Obed Edom. Kita perlu jadi orang-orang yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Kita tidak perlu mengundang orang. Yang perlu kita undang itu Tuhan sebenarnya dalam hati kita. Kita tidak perlu pujian dari orang-orang lain. Yang perlu kita ini perlukan itu adalah pujian dari Tuhan. Kita tuh perlu benar-benar dahsyat di dalam Tuhan. Waktu kayak gini saya tidak bisa memberikan pilihan lain selain kita ini bersekutu diri sendiri sama Tuhan dan kita belajar dan mencatat setiap kesaksian-kesaksian kita setiap harinya. Ada pertolongan Tuhan, ada perkenanan Tuhan itu day by day-nya itu kita catat sendiri. Sehingga kita ini semakin kuat di dalam Tuhan. Karena saya sama Vera itu minta setiap harinya saya ini ditemani sama Tuhan, saya ini minta perkenanan dan perkuatan dan Tuhan itu menunjukkan jalannya. Saya juga tidak mau seperti bangsa Israel yang saya ini anak manja gitu ya. Saya juga kepingin kita ini hari-hari itu ketika kita ini menjalankan semuanya ini seperti Obed Edom, akhirnya banyak orang-orang yang dipakai sama Tuhan. Mungkin dengan kita ini hari ini mencari jiwa-jiwa, kita ini dekat sama Tuhan, tiba-tiba ada Raja Daud gitu ya. Maksudnya Raja Daud yang lainnya gitu ya, yang punya hati Tuhan yang lebih. Ternyata dia itu dipakai lebih dahsyat daripada kita. Setelah kita sendiri malam hari ini, mari kita ini menjadi miliknya Tuhan. Kita mau dipakai sama Tuhan. Tuhan Yesus pasti mau melatih kita sendiri. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19 ya. Kalian buka sendiri. Ini tambahan Gus. 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, gitu ya. Sebab benar-benar kita ini adalah kasih karunia. Kalau kita ini dengan sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung, gitu ya. Kita ini is a blessing. Perlu kedalaman yang luar biasa dengan Tuhan untuk kita ini bisa menyatakan bahwa tugas visi gereja 1000 gereja 1 juta murid itu adalah suatu kasih karunia di antara kita semuanya. Itu bukan suatu beban, tapi suatu kasih karunia di tengah-tengah kita. 1 Petrus 2 ayat 19. Jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus yang tanggung. Jadi kita ini bukan suatu penderitaan yang gimana-mana. Karena kita ini melakukan kehendak Allah. Kita ini melakukan visi Tuhan. Ini bukan visinya Ko Philip, ini visi Tuhan yang ditaruh di dalam gembala kita, di dalam gereja kita. Ini benar-benar kita tidak mengikuti Ko Philip, kita ini mengikuti Tuhan. Tuhan berbicara sama Ko Philip, Tuhan berbicara sama Koyo, Tuhan berbicara sama Ko Adrian. Dan benar-benar ketika kita ini semuanya tahu sumbernya dari Tuhan, ini merupakan suatu kasih karunia. Hari ini jikalau ada presiden dari Jokowi, telepon Wiwi, tolong Wi, kamu cari aku ya, kayak kemarin itu siapa ya, Covid bilang, tolong carikan saya ini ya, jagung bakar. Saya pas kunjungan ke Rusia, golekno jagung bakar gitu. Susah cari jagung bakar memang di Rusia. Tapi apakah Wiwi melakukan? Ya pasti melakukan di iso-isokno. Wiwi melakukan itu sebagai suatu kasih karunia. Pasti Wiwi bukan jagung bakar di sini mahal loh, jagungnya mahal di sini Kak, seperti di Indonesia. Pas saya ini juga tanggal tua lagi, tidak mungkin begitu. Is nggak mikir, karena ini yang memerintahkan Jokowi, dia lakukan itu dengan segera. Karena dia tahu bahwa ini kasih karunia. Seorang presiden telepon sama saya, memberitahu saya untuk jalan, carian jagung bakar di Rusia. Demikian juga hari ini kita. Tuhan itu calling kita tidak pernah diplanningkan untuk kumpul di sini. 2 tahun yang lalu saya tidak punya planning untuk kenal dengan kalian semuanya. Tapi Tuhan Yesus taruh kita sama-sama di sini. Tuhan Yesus lagi suruh kita. Visi gereja itu di sini. Di depan matamu. Tapi Tuhan Yesus di depan matamu. Lakukan sesuai dengan yang aku minta pada dirimu masing-masing. Tuhan pasti berbicara dengan kita masing-masing. Tinggal kita tuh melakukannya apa enggak. Pasti Wiwi itu enggak mungkin tanya-tanya sih enggak karuan.
Loh, ini kapan anu? Enggak mungkin. Wis seneng dhisik. seneng dulu, lari kemana-mana, wis cari jagung pokoknya seperti yang di Indonesia. Dia lakukan itu dengan sukacita beneran. Seorang Jokowi, tapi kalau Tuhan Yesus yang suruh, itu luar biasa sekali. Saya rasa Obed-Edom juga begitu itu. Sukacitanya itu melebihi daripada omongan kanan kiri yang ngomong bahwa usah mati gara-gara sentuh tabut perjanjian. Dia lebih senang, lebih sukacita lagi kalau tabut itu di rumahnya dia. Sehingga Tuhan itu benar-benar berbicara banyak dalam kehidupan kita. Ya, saya benar-benar merasa bahwa di Ciki yang di luar negeri itu kalian itu harus berbangga. Karena kenapa? Kalian itu adalah church builder gitu ya. Kalian itu diberikan urapan sama Tuhan itu sebagai pembangun gereja. Pembangun gereja itu kalian itu misinya itu lebih gede daripada kita orang di Indonesia. Kalian itu membuat suatu gereja yang benar-benar dari orang yang sedikit gitu ya, dikumpulkan sedikit-sedikit, menyatukan visinya satu di dalam gereja Masyaron, belajar dari gereja Masyaron, belajar tentang visi, belajar bersama di dalam gimana caranya menjalankan visi, mencari orang, ditaruh dalam gereja kita, dalam Ciki, sehingga satu hari itu jadi gereja beneran. Itu kayak kalian itu benar-benar diberikan urapan church builder. Urapannya berbeda. Kan ini benar-benar dapat suatu pangkat, suatu tanda lencana di sini itu yang benar-benar berbeda. Demikian juga perlindungan yang Tuhan Yesus taruh di sana. Karena pasti dengan kalian, kalau kalian tuh mau melaksanakan tugas yang Tuhan Yesus taruh di medan perang gitu ya, kayak di medan yang di sana, itu pasti diberikan suatu benar-benar pasukan penjagaan perlindungan itu yang luar biasa sekali. Tinggal kita tuh mau melakukan enggak tugas ini. Itu pilihan kita masing-masing. Benar, ini suatu kasih karunia beneran. Saya enggak bisa ngomong bahwa ini melebihi dari kayak kerjaan yang gajinya per jamnya itu luar biasa sekali. Tapi ini yang Tuhan Yesus taruh dalam hatimu dan Tuhan Yesus ngomong sendiri ke hatimu. Lakukan hari demi hari, mencari jiwa-jiwa. Praktekkan apa yang kita ajarkan, praktekkan yang Tuhan Yesus ajarkan, minta hatinya Tuhan. Praktekkan, tidak bisa. Ini tidak ada cara lain selain kita ini mempraktekkan sendiri. Ya, thank you semuanya. Semoga malam ini kita belajar. Kalau misalnya ada yang mau memberikan kesaksian, sharing, bisa 5 menit boleh. Thank you. Puji Tuhan. Tidak ada ya, tetap. Oke, kalau tidak ada ya saya doa ya. Setelah doa berkat room ya. Siapa? Gus ya. Siap kok. Oke, Rivin ya. Ya kita doa yuk. Tuhan, Bapa kami, berikan kami kemudahan-kemudahan supaya kami ini bisa bersatu, Tuhan. Supaya kami bisa satu visi. Kami mengesampingkan hal-hal yang dunia tawarkan, tapi kami tahu apa sejatinya kehidupan kami ini sangat singkat, Tuhan. Dan ini adalah suatu kesempatan, suatu kasih karunia. Izinkan kami mulai malam hari ini, Kau jelikan mata hati kami, Kau berikan suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga hari demi hari kami tahu bahwa ini kasih karunia, Tuhan. Ini suatu berlian yang sangat berharga, Tuhan, untuk kesempatan Kau berikan dalam kehidupan kami untuk melayani-Mu, untuk dipakai dalam kerajaan-Mu. Kami adalah pembangun gereja-Mu, Tuhan, di luar negeri sana, Tuhan. Kau berikan kami perlindungan, Kau latih kami dengan lebih dahsyat lagi, Tuhan. Kau sertai kami, Kau berbicara lebih banyak lagi, Tuhan. Kau arahkan kami, Tuhan. Tangan-Mu yang menunjukkan setiap orang-orang yang akan kami ajak ke dalam ciki kami, Tuhan. Tangan-Mu yang memberkati tangan kami, sehingga ketika kami berdoa, Tuhan, ketika kami berdoa, urapan muncul, Tuhan, dalam setiap perkataan kami, Roh Kudus muncul dalam hati kami. Sehingga ketika kami
berdoa Tuhan, terjadi perubahan hidup pada orang-orang yang kami doakan Tuhan. Sehingga mereka suatu saat nanti Tuhan, dipakai sama Tuhan, percaya sama Tuhan, mengalami Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Sehingga setiap daripada kami ini Tuhan, Tuhan, lebih lagi dekat padamu. Tuhan Yesus, izinkanlah kami Tuhan, semasa hidup kami ini Tuhan, Kau berikan kami hikmat akan pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan, yang begitu berharga Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan, pengorbananmu itu tidak mungkin sia-sia dalam kehidupan kami. Kau pakai kehidupan kami untuk lebih bermakna lagi Tuhan. Kau pakai kami, bukan kehidupan kami itu bukan melihat kesulitan-kesulitan Tuhan, tapi kami melihat kehidupan kami bersama denganmu, kami melihat kemudahan-kemudahan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau pakai kami setiap daripada kami Tuhan, seperti Obed Edom Tuhan. Kami melihat semuanya Tuhan, karena kami melihat Engkau yang lebih bersinar Tuhan, Engkau yang lebih memenangkan, Engkau yang lebih apapun dalam dunia ini. Sehingga kanan kiri berbicara apa Tuhan, asalkan Kau ada di dalam hati kami, asalkan Kau ada di rumah kami pasti tenang Tuhan. Obed Edom memilih suatu hal yang luar biasa dalam kehidupannya Tuhan, sehingga dia itu menjadikan Tuhan adalah pemimpin, Tuhan adalah kepunyaan dalam keluarga, dan kami jadi milikmu Tuhan. Sehingga kami ketika kami jadi milikmu semuanya Tuhan, kami sadar melakukan semuanya ini Tuhan, dan kami semakin hari Kau pakai, dan bukan cuma sampai di kami Tuhan, tapi juga di keluarga besar kami, dan benar-benar ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Kau pakai kami semuanya Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan Tuhan. Jika malam hari ini kami yang masih belum mengerti Tuhan, jika malam hari ini kami yang masih belum tahu beneran, atau kami masih punya banyak masalah Tuhan, Tuhan Yesus, Kau adalah Raja, Kau adalah Tuhan yang benar-benar memberikan pada kami semuanya Tuhan. Kau yang penuh kasih Tuhan, Kau jalin hubungan dengan kami Tuhan, Kau yang benar-benar memberikan kami setiap pemecahan-pemecahan dan penyembuhan-penyembuhan dalam setiap permasalahan dan sakit-sakit kami semuanya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, ketika kami berjalan Tuhan, Kau pakai kami Tuhan, Kau pakai kami. Yesus, biarlah semuanya ini tidak ada satu pun dari kami yang tertinggal. Terima kasih Tuhan, doa kami jauh daripada sempurna. Biarlah Kau tetap tetap di dalam hati kami Tuhan, dan benar-benar semakin kuat berakar ke dalam, semakin berbuah lebat ke atas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin Tuhan. Amin.